Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Alladzi ballagha risalah wa 'adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa tarakaha 'ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazilu 'anha illa halik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, yang pertama-tama yang paling utama dan yang harus kita utamakan marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Karena sampai detik ini, ya Ibunda Bang Kakak semua, Allah masih memberikan kita nikmat. Nikmat yang paling besar apa nikmatnya? Nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat hidayah. Maka patut kita syukuri, ya Ibunda Bang Kakak. Jikalau kita menghitung nikmat Allah, maka tak akan sanggup kita menghitung nikmatnya. Berdasarkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau lautan dijadikan tinta, lalu ranting-ranting pohon dijadikan penanya, maka tidak akan sanggup menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai detik ini Allah masih memberikan kita nikmat dibangunkannya dari saudaranya kematian. Itu tandanya apa, Bu? Tandanya Allah masih memberikan kita waktu, masih memberikan kita kesempatan untuk kita bisa memperbaiki diri lebih baik lagi. Karena sejatinya Allah itu mencintai orang-orang yang memperbaiki diri dari hari ke hari. Sebagaimana dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 222 di ujung ayatnya, Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang memperbaiki diri. Ya, kategorinya apa orang-orang yang beruntung kalau kata Rasulullah adalah orang yang lebih baik dari hari kemarin. Kalau sama saja dengan hari kemarin, maka dia merugi. Dan orang yang celaka adalah orang yang lebih buruk dari hari kemarin. Nah, ini reminder, mengingat buat diri saya pribadi juga untuk kita menjadi orang-orang yang kategori beruntung, begitu. Nah, ibu dan bapak semua, bersyukur kita pada pagi hari ini masih Allah berikan kita nikmat menghirup udara segar dengan gratis. Oksigen itu harganya berapa, Bu? Kalau di rumah sakit mahal. Satu oksigen itu bisa 1 jutaan lebih, gitu ya. Ya, kita sekarang bisa menghirup dengan gratis. Maka dari itu kita bersyukur. Allah SWT berfirman lagi dalam Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kata Allah, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Dan sebaliknya, dan jika kalian kufur, inna 'adzabi lasyadid. Sungguh azabku sangat pedih. Maka konsep bersyukur di sini, apa yang kita syukuri, itulah yang akan ditambahkan sama Allah. Ibu-ibu bersyukur dengan hasil pertanian ibu, mungkin pada hari ini. Maka Allah akan tambahkan hasil pertanian ini ke depan lebih banyak lagi. Ibu-ibu bersyukur dengan rezeki yang Allah berikan pada ibu saat ini. Maka Allah akan tambahkan rezeki ibu. Jadi apa yang kita syukuri, itu yang Allah akan tambahkan. Maka berbicara tentang nikmat, Bunda Bangka semua, ada sebuah kisah menarik. Ya. Kisah seekor kucing yang mendatangi sahabat Nabi, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Seekor kucing itu menghampiri sahabat Nabi, biasalah minta makan gitu. Lalu sahabat Nabi tersebut memberikan ikan kepada seekor kucing. Lalu seekor kucing itu pergi. Selang beberapa waktu, datang lagi seekor kucing tersebut untuk meminta makan kedua kalinya. Dikasih lagi sama sahabat Nabi tersebut. Penasaran ya kan? Akhirnya yang ketiga kalinya datang seekor kucing tersebut. Akhirnya sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu penasaran dan mengikuti seekor kucing tersebut kemana dia pergi. Kan kalau misalkan 1 ekor ikan saja, ya itu sudah mencukupi 1 ekor kucing, udah kenyang tuh Bu. Ya, ini kok 3 ada. Ini buat siapa itunya? Apa namanya ikannya? Sampailah pada suatu tempat, ternyata di situ ada sebuah lubang, black hole, bukan deh. Sebuah lubang, ya, di mana lubang tersebut di sekelilingnya ada batu besar gitu. Ternyata apa yang ada di dalam lubang tersebut? Seekor ular,
seekor ular yang berbisa, tapi dia buta. Masya Allah. Allah hantarkan rezekinya melalui perantara seekor kucing. Ini persis banget, relate banget dengan Al-Quran. Surat Hud ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Apa kata Allah dalam Al-Quran ini? Wa ma min dabbatin fil ardh. Ya. Tidak ada satupun makhluk hidup yang melata di bumi ini. Jadi semua makhluk hidup yang melata di muka bumi ini illa 'ala Allahi rizquha. Melainkan Allah telah jamin rezekinya masing-masing. Wa ya'lamu mustaqarraha. Allah tahu tempat kediamannya. Allah tahu tempat kediaman seekor ular tadi ada di dalam yang dalam. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Dan Allah tahu tempat penyimpanannya, yaitu rezekinya. Rezekinya ada di mana? Tadi sahabat Nabi tersebut. Kullun fi kitabim mubin. Semuanya telah termaktub di kitab yang nyata, yaitu kitab Lauhul Mahfuz. Tadi sudah pernah baca kitab Lauhul Mahfuz? Udah? Gufron ya. Kitab Lauhul Mahfuz. Jadi, Masya Allah, relate banget kisahnya dari seekor kucing tadi dengan ayat ini. Bahwasanya ayah bunda abang kakak, semua kita manusia, bahkan hewan, udah dijamin rezekinya. Maka jangan takut. Ya. Maka dari itu kita sebagai manusia, berikhtiar itu dengan bekerja dan lain sebagainya untuk mendapatkan rezeki. Dan banyak tuh macam-macamnya. Ada orang yang mendapatkan rezeki hanya duduk diam dapat rezeki. Ada orang yang bekerja dulu, kerja keras baru dapat rezeki dan lain sebagainya. Macam-macam. Kemudian yang bunda abang kakak, salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik yang bunda abang kakak, itu tadi masih mukadimah ya. Masuk kita ke pembahasan kita pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk mengisi pada kajian subuh pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024. Ya, disclaimer dulu. Bukan saya yang paling pintar, bukan saya yang paling jago, tapi di sini ingin men-sharing lah apa yang saya ketahui kepada ibu dan kakak. Dan ini materi yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya. Dan ini mungkin pembahasannya agak lebih beda. Kita akan membahas pada pagi hari ini. Saya ingin bertanya dulu nih. Siapa di sini yang mau jadi orang beruntung? Angkat tangan, katakan saya. Siapa di sini ingin menjadi orang sukses? Angkat tangan, katakan saya. Siapa di sini yang tidak mau menjadi orang beruntung? Angkat tangan, katakan saya. Oke. Setuju semua? Sepakat semua? Kita ingin menjadi orang sukses semua? Kita ingin menjadi orang beruntung semua? Setuju? Setuju. Maka dari itu ada rumusnya dalam Al-Quran. Quran surat Fatir. Kalau pegang Al-Quran boleh buka Al-Quran. Quran surat Fatir itu surat keberapa? Santri? Masya Allah, ibu yang hafal. Surat ke-35 ayat 29. Saya izin buka Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Masya Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Syarat orang beruntung itu ada 3. Yang pertama, innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Orang-orang yang membaca kitab Allah itu umat orang Islam atau bukan, Bu? Maka kita sudah dapat yang pertama poinnya. Orang yang baca kitab Allah sudah pasti orang Islam. Allah ganjarkan satu hurufnya dikalikan dengan 10 kebaikan. Alif lam mim itu bukan satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka alif lam mim sudah dapat 30 kebaikan. Baca Bismillahirrahmanirrahim saja, ada 19 huruf, maka sudah dapat 190 kebaikan. Lalu bagaimana orang-orang non-muslim ketika membaca Al-Quran? Apakah dapat hal yang sama? Tidak. Karena orang non-muslim ketika dia melakukan amal soleh, amal kebaikan, itu tidak dihitung pahala, ibu dan bapak, tapi menggantung. Maka syarat untuk diterimanya pahala
Maka yang pertama adalah beriman kepada Allah. Cara yang beriman adalah bersyahadat dulu, masuk adalah dalam Islam. Maka kita sudah termasuk orang yang pertama. Innal ladzina yasluna kitaballah. Di sini Allah bilang konteksnya yasluna. Perhatikan di sini yasluna, yang selalu yang selalu membaca kitab Allah, bukan yang sekali seminggu, bukan yang 1 bulan sekali baca Al-Quran, atau bahkan 1 tahun sekali baru baca Al-Quran. Ya. Nah, alhamdulillah Ibunda banggakan di sini, Ibu Solehatullah, Ibu Cinanlek, ya, selalu mengikuti MIM, yaitu menghafal itu mudah. Satu hari satu ayat. Kalau Ibunda banggakan yang tidak ikut ataupun yang setelah, kan kalau MIM kan berapa kali itu seminggu 3 kali, maka ada sisa 4 hari. Maka sisa 4 hari itu coba MIM di rumah gitu, MIM sama anak, MIM sama keluarga. Maka tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Ibu-ibu kalau ditanya ibu bisa mengubah isi Al-Quran nggak, Bu? Tidak. Tapi Al-Quran dapat mengubah. Tapi isi Al-Quran dapat bisa mengubah hidup kita. Baik, saling gitu. Kita manusia tidak dapat mengubah isi Al-Quran, tapi isi Al-Quran dapat mengubah hidup kita. Innal ladzina yasluna kitaballah. Maka syarat yang pertama menjadi orang beruntung adalah senantiasa selalu membaca Al-Quran. Al-Quran itu apa, Bu, secara bahasa? Bacaan atau yang dibaca. Itu secara bahasa. Secara istilah adalah Al-Quran itu kalam Allah Subhanahu wa taala. Kalam itu apa artinya? Kalam. Kalam itu artinya apa? Perkataan. Ini perkataan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Sebagai apa Al-Quran diturunkan kepada kita? Sebagai pedoman, sebagai petunjuk, sebagai apa lagi? Fungsi Al-Quran. Pengingat, apa lagi? Obat, apa lagi? Cahaya, apa lagi? Rahmat, dalam coba sebenarnya. Apa lagi? Sebagai apa, Bu? Pembeda, pembimbing, dan sebagainya. Jadi Al-Quran itu secara istilah tadi kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril yang tujuannya adalah untuk apa? Untuk menjadi pedoman hidup bagi manusia. Kata Rasulullah SAW dalam hadis dikatakan, kalau kita tidak mau tersesat di dunia ini, maka peganglah 2. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah. Ya, berbicara tentang Al-Quran ayat Bunda Abang Kakak, yang tadi kan berdasarkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Jadi Al-Quran itu sudah mempromosikan dirinya sebagai toolkitnya manusia atau sebagai pedoman kata Ibu tadi, petunjuk pemimpin. Nah, kalau diibaratkan dianalogikan seperti halnya motor, setiap kendaraan motor, baik motor, alat elektronik lainnya, itu pasti ada bukukan bagiannya, cara pemakaiannya. Kalau motor itu cara pemakaiannya cepat rusak nggak, Bu? Cepat rusak. Kalau mobil tidak ada cara buku panduan, cara pemakaiannya cepat rusak nggak? Cepat rusak. Karena nggak tahu cara pakainya. Begitupun kita hidup di dunia ini sebagai manusia, agar kita tidak tersesat, maka kita gunakan Al-Quran sebagai pedoman. Al-Baqarah ayat 185. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan lanjut yang kedua, wa aqamus shalah kata Allah di sini. Wa aqamus shalah, yaitu mendirikan salat. Salat itu apa secara bahasa, Bu? Doa. Secara bahasa doa. Secara istilah salat itu segala perkataan yang perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Masya Allah. Itu secara istilah. Maka syarat yang kedua agar kita menjadi orang beruntung adalah senantiasa mendirikan sholat. Minimal kita sholat 5 waktu. Ustaz, kok saya udah sholat setiap hari, tapi saya nggak beruntung Ustaz. Kok saya nggak sukses Ustaz? Ya, kategori sukses, kategori beruntung, ya mungkin kategori sukses itu setiap orang beda-beda ya. Mungkin kategori sukses menurut saya setelah saya selesai setoran 30 juz, menurut saya itu kategori sukses saya. Kalau kategori sukses ibu-ibu mungkin beda. Kategorinya apa misalkan? Contohnya Bu, ketika anak jadi anak yang soleh dan soleha, itu kayak udah sukses gitu ya. Dan setiap orang punya kategori suksesnya masing-masing. Nah, yang kedua, syarat menjadi orang beruntung adalah mendirikan sholat. Nah, ketika seseorang itu mendirikan sholat, ibaratkan ini Bu, rukun Islam itu ada berapa? Ada 5.
Ketika kita tidak melaksanakan haji, aman nggak? Masih aman. Ketika kita tidak eh, yang keempat apa? Ketika kita tidak berpuasa masih aman? Aman. Yang ketiga, ketika kita tidak berzakat apa? Tapi ketika kita tidak sholat tuh, maka rumbuh keimanan kita, maka rumbuh keislaman kita. Maka itu tadi, ayo bunda kakak, agar kita menjadi orang beruntung, senantiasa kita menjadikan sholat. Maka ketika kita rasa-rasanya belum menjadi orang beruntung hari ini, coba perhatikan kembali bagaimana cara sholat kita. Ya, bagaimana gerakan sholat kita udah benar atau belum? Kalau udah benar, coba perhatikan, tarik lagi kembali ke belakang. Cara wudhu kita udah benar belum? Ketika cara wudhu kita masih belum benar, masih keliru, maka di situ titik salahnya. Kalau gerakan sholatnya udah khusyuk banget sampai nangis gitu, tapi wudhunya salah. Tapi dia wudhunya salah sehingga tidak membersihkan hadas tersebut atau tidak membersihkan najis tersebut, sehingga sholatnya apa? Tidak sah sebetulnya. Maka dari itu perhatikan kembali mulai dari wudhu sampai dengan syarat sah, syarat wajib. Lalu yang ketiga, ya, singkat saja pada pagi hari ini Bunda Bang Kakak, ya saya udah lama gak ngisi ya Bu ya. Sekali ngisi gak lama. Boleh ketiga, mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Menginfakkan sebagian harta yang kita punya. Jadi berinfak itu bukan tunggu hartanya banyak, tapi sekarang apa yang kita punya itu yang kita infakkan. Saya kasih contoh. Saya lagi belajar nih, bunda-bunda semua. Bulan Juli ini rutin pengen infak subuh. Caranya gimana? Simpel. Uang 15.000 ditukarkan ke Babas. Ada nih ya? Ditukarkan dengan uang 500 rupiah. Tuh. Ada 30. Jadi apa tuh bulan Juli selama 30 hari. Jadi niatkan setiap subuh 500 dalam kantong. Nah, jadi apa sholat? Masukin. Coba kita rutinkan, kita niatkan. Insya Allah, saya yakin pasti ada perubahan dalam hidup kita. Ya. Banyak orang yang ketika dia berinfak, ketika dia bersodakoh gitu, Allah kasih apa namanya, kasih balasan gitu ya, balasan yang tidak kita sangka gitu, dari arah yang tidak diduga-duga. Maka yang ketiga tadi apa? Berinfak ya, dengan apa yang kita punya, secara diam-diam maupun terang-terangan. Jadi kalau ibu terang-terangan nggak apa-apa bu, dibilang oh iya segala macam, biar jadi contoh. Ibu ini infak nih, saya juga pengen dong infak gitu kan. Secara diam-diam nggak apa, gimana? Secara diam-diam, ya tidak apa-apa, tidak masalah gitu. Secara diam-diam, kalau emang tidak mau dilihat orang lain. Nah itulah tadi kata Allah, dan di ujungnya Allah bilang tijaratan lan tabur. Mereka itulah yang mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Ya di sini perdagangan yang tidak akan pernah merugi itu ibaratkan hidup kita sebagai manusia tidak akan pernah merugi, mustahil rugi. Insya Allah kita menjadi orang yang beruntung, orang yang sukses ketika kita mengamalkan tiga hal ini. Yang pertama, senantiasa membaca Al-Quran. Yang kedua, senantiasa mendirikan sholat. Lalu yang ketiga, berinfak atau sedekah. Itu saja mungkin pada pagi hari ini yang dapat saya sampaikan. Semoga yang mudah-mudahan bisa mengambil hikmahnya. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 78 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasulan wa kafa billahi syahida." Jadi apa-apa yang benar, ma asabaka min hasanatin faminallah, apa-apa yang baik itu sumbernya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang menggerakkan lisan saya begitu. Dan apa-apa yang buruk itu sejatinya berasal dari diri saya pribadi. Jadi saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada ibunda bangga semua. Jika ada benarnya itu datang dari Allah, jika ada salahnya datang dari diri saya pribadi. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Ambil yang baik, buang yang buruknya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.